Semua deh. Jadi biaya masuk, biaya semester, kemudian biaya keberangkatan dan kepulangan juga, termasuk biaya hidup. Riset gitu. juga deh. Jadi semuanya kalau kurasa bisa dibilang semua. Biaya ini kan tahu nggak? Selamat sore sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi Komunikasi. Satu podcast yang mencoba mendiskusikan atau berbagi tentang pengalaman orang-orang hebat yang sudah menyelesaikan satu fase pendidikan mereka, orang-orang yang memang membanggakan karena mereka juga melewati itu bukan dengan cara yang mudah, tapi berbagai pengalaman mereka nanti akan disajikan kepada kita. Untuk teman-teman, untuk sahabat literasi belajar, barangkali sahabat literasi bisa mengikut jejak langkah dari teman-teman ini. Teman-teman mencoba akan menyampaikan apa yang mereka alami ketika menyelesaikan studi mereka. Bahkan sebelum itu terjadi, apa yang mereka lakukan, mereka akan coba paparkan secara terang benderang di podcast ini. Ya, baik, kita akan ngobrol dengan sahabat saya, Mbak Aninda. Kita sapa beliau. Selamat sore, Mbak Aninda. Apa kabar? Selamat sore Bang, baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Siap. Sekarang posisi di mana, Mbak? Di Depok Bang, dekat kampus UI. Oke, Depok Jawa Barat ya. Ya, jangan sampai jangan di stop Depok ya, karena di Jogja juga ada Depok ya, Depok Sleman gitu ya. Kampus saya juga di Depok. UGM juga namanya Depok ya. Sleman Depok. Iya gitu. Oke, sama-sama Depok. Ya, Oke, Mbak Anin, beberapa waktu lalu kan kami dapat info nih, Anda tuh baru selesai studi di satu kampus gitu loh. Boleh Mbak ceritakan di kampus apa, jurusannya, lalu kenapa mungkin di negaranya gitu ya, lalu kenapa pilih jurusan itu? Monggo. Baiklah, perkenalan dulu kali ya Bang ya. Oke, sahabat literasi ya, sahabat literasi. Nama saya Anin, saya 2 tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu baru saja menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Fisika Universitas Indonesia. Sebelumnya juga sarjana fisika di tempat yang sama. Dan sekarang kesibukannya 3 sih Bang, kesibukannya cuma kerja dan kerja. Wah, ini kayaknya sebentar lagi udah jadi komisaris nih. Bismillah komisaris. Bismillah komisaris. Siap. Berarti linear ya? Ya, linear jadi, benar. Oke, berarti sekarang kerja sebagai dosen? Enggak. Nah, itu dia. Dulu sebelum mungkin nanti ya diceritain ya, tapi sedikit info dulu pas ngedaftar LPDP di esainya itu nulisnya mau jadi dosen Bang ceritanya, tapi karena satu dan lain hal jadinya nggak jadi dosen. Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oke, LPDP itu apa tuh Mbak? LPDP itu beasiswa, lembaga beasiswa. Jadi lembaga pengelola dana pendidikan. Iya betul. Wah, jadi bawah Kementerian Keuangan. Jadi Mbak Ani ini studi S2 di Fakultas MIPA Fisika tempatnya di UI Universitas Indonesia dengan beasiswa LPDP. Iya, betul. Wow, luar biasa. Keren banget dong. Itu apa aja dibiayain Mbak sama LPDP Mbak? Semua gitu, A to Z atau apa? Semua deh. Jadi biaya masuk, biaya semester, kemudian biaya keberangkatan dan kepulangan juga, termasuk biaya hidup. Riset gitu. juga deh. Jadi semuanya kalau kurasa bisa dibilang. Biaya ini kan tahu nggak? Enggak saya. Itu beda lagi gitu ya. Ya pasti biaya untuk memang menyelesaikan studi gitu Mbak ya. Nikah kan di luar itu ya. Wah, karena dikira itu Mbak tahun berapa itu dapat LPDP-nya Mbak, beasiswa itu Mbak? Dalam tahun berapa Mbak? Mulai. Saya intake-nya 2016 pertengahan Agustus September ya. Jadi dapat LPDP-nya itu sekitar awal 2016 lah.
1 semester setelah lulus sarjana kalau nggak salah. Oh, berarti lulusnya 2015. Lulus 2015. Oh, berarti ini fresh from the oven ya, masih hangat gitu ya kak, kayak roti gitu ya, baru hangat dari oven ya. Wah, maka kemudian ambilnya langsung linear ya. Nah itu berapa lama menempuh studi itu mbak? Fisika gitu loh. Berapa lama? Menempuh studi ya. Normal aja sih bang, 4 tahun. Oh 4 tahun? Ini apa S3 ya? Sarjananya atau magisternya? Magisternya ya? Iya dong, magisternya. Oh sorry. Magisternya 2 tahun. Berarti 2018 selesai? Iya 2018. Wah, itu tuh pasti udah high speed ya, karena baru selesai studi S1, masih banyak itu memori yang ditinggal waktu S1 ya, jadi begitu cepat mungkin melangkah ya. 2 tahun ya mbak ya. Ini apa pesan-pesan Mbak Anin kepada sahabat literasi yang ingin mengikut jejak langkahnya Mbak Anin, terutama mendapatkan beasiswa dari LPDP? Monggo Mbak. Perlu diingat bahwa belajar itu wajib kan, sepanjang hidup kita belajar. Cuman untuk sekolah atau tidak itu hak kita. Jadi boleh iya, boleh tidak. Tapi yang kita tahu pasti, yang saya dan Bang Raja sama-sama tahu juga bahwa sekolah itu membuka banyak pilihan untuk kita. Jadi bedanya nih kalau kita sekolah dan nggak sekolah, udah pasti kalau kita sekolah, pilihan itu sangat banyak untuk kita. Jadi dengan banyak pilihan itu, kemudian dengan hal-hal yang kita pelajari juga di kuliah, seperti berpikir analitis, logis, kritis, rasional, dan belajar adaptasi, bertanggung jawab, mengambil keputusan. Nah, itu semua akan membantu kita untuk pada akhirnya menentukan nih pilihan mana yang akan kita pilih gitu untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan masa depan. Itu bukan kata saya sih, kata Ki Hajar Dewantara, orang belajar itu untuk selamat dan bahagia gitu. Jadi tujuannya adalah memerdekakan diri kita. Jangan sampai kita, apapun itu yang melatar belakangi kalian untuk sekolah, lanjutkan. Jangan ditunda-tunda. Selamat siang, Beli Arjawa. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang teman-teman, sahabat literasi yang lain. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sehat dalam keadaan sehat. Iya, terima kasih. Ini kita di tengah-tengah pandemi ini kita banyakin juga diskusi-diskusi untuk bisa menggali terus ya, atau menyemangati orang-orang lain, teman-teman lain begitu. Nah, saya panggil Beli ya, boleh ya? Beli, kemarin studinya ya, di mana? Studi spesialisnya kedokteran di mana dan kira-kira di negara mana, kemudian ambil prodi apa? Saya itu untuk spesialisnya itu ngambil di Universitas 11 Maret ya, Pak ya. Jadi 11 Maret itu letaknya di Solo, di Jawa Tengah. Baik. Lalu saya mengambil prodinya itu spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi kepanjangan dari SPJP itu spesialis jantung dan pembuluh darah. Itu saya tempuh sekitar 4,5 tahun pendidikan di UNS. Iya, 4,5 tahun ya, itu memang cukup meluangkan waktu ya. Kalau boleh tahu nih, Beli, kenapa sih Anda itu pilih ke UNS Solo dan sekaligus juga ambil prodi itu, Beli? Kok nggak kampus lain? Nah, oke, siap. Jadi kalau UNS itu universitas yang sudah cukup dikenal ya di Indonesia. Peringkatnya juga bagus. Lalu juga kenapa saya memilih jantung? Ya karena memang ahli jantung di Indonesia ini tergolong masih sedikit ya kalau saya lihat. Dan memang penyakit yang paling tinggi persentasenya yang mengakibatkan kematian di dunia itu dan angkanya naik terus itu ya penyakit jantung. Jadi karena itu saya tertarik untuk mendalami jantung. Selain itu angka kejadian kedaruratan di jantung itu ya membutuhkan penanganan cepat itu juga
sangat tinggi persentasenya, sehingga saya rasa masih banyak diperlukan ahli-ahli jantung di seluruh Indonesia untuk bangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jantung. Seperti itu. Oke. Jadi memang karena memang melihat kebutuhan cukup besar ya untuk spesialis jantung di Indonesia, begitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga informasinya, kabarnya ini Anda ketika studi itu dapat pembiayaan beasiswa ya, Beli? Boleh tahu Beli dari mana dan bagaimana cara Anda mendapatkannya? Ya kebetulan pada saat itu, saat saya sekolah itu disupport penuh oleh LPDP ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan yang memang rutin memberikan beasiswa tiap tahunnya, seperti itu. Nah, salah satunya yang menjadi pendidikan yang menjadi salah satu mendapat beasiswa pada saat itu adalah yang pendidikan PPDS ini. Gitu. Jadi saat itu saya dapat bagaimana caranya saya bisa sekolah, tapi supaya dengan biaya minimal gitu. Kan tahu sendiri pendidikan dokter itu panjang. Jadi saya mencari ya bagaimana bisa mengeluarkan biaya yang minimal. PPDF apa tadi? PPDS itu program pendidikan dokter spesialis. Gitu. Oh, PPDS. Jadi pendidikan dokter spesialis. Ya. Jadi ada yang spesialis obgyn, spesialis penyakit dalam, anestesi. Nah, kalau saya pendidikan spesialis jantung. Jantung ya. Jadi kalau tahu kabarnya dari LPDP itu ya pada saat itu saya senang searching sih. Saya senang berusaha nyari kesempatan. Kadang kan orang itu bukan yang paling pintar yang bisa ya, tapi yang pintar mencari peluang kalau menurut saya. Betul. Peluang dan tidak menyerah, kayak kita cari-cari aja. Betul. Nah, ketemulah seperti ini. Dan pada saat itu pas sekali ada bukaan untuk peluang untuk PPDS jantung. Jadi saya apply di LPDP. Buat teman-teman sendiri, mungkin banyak gambaran yang agak awam ya kalau tentang pendidikan kedokteran itu. Jadi pendidikan kedokteran itu kita mulai 4 tahun di S1 itu ya biasa lecture, terus kita tugas, kita diskusi. Lalu ditambah 2 tahun itu kita namanya koas kalau di Indonesia ya. Jadi kita belajar praktek sebagai dokter, kita praktek di rumah sakit, ya sambil di bawah bimbingan dokter-dokter ahli. Lalu setelah itu kita istilahnya internship ya. Internship itu bekerja mandiri sebagai dokter, tapi masih dibiayai oleh negara sebagai ya untuk pengenalan awal lah seperti itu. Nah, setelah internship, kemarin karir dokter tuh bisa bercabang nih. Ada yang ke manajemen bisa, ada yang menjadi dokter umum dulu. Nah, kalau saya sendiri pada saat itu memilih buat lanjutkan studi lagi, yaitu pendidikan spesialistik gitu. Nah, pendidikan spesialistik ini berbeda dengan pendidikan S2 yang lain gitu. Jadi, saya istilahnya itu lebih banyak di rumah sakit, bukan lebih banyak, hampir penuh waktu saya di rumah sakit untuk mempraktekkan ilmu saya kepada pasien, itu merawat pasien dari awal masuk, terus merawat, memulangkan, pokoknya bagaimana kita menterapi agar pasien-pasien yang datang dengan penyakit jantung ke rumah sakit itu harapannya bisa sembuh dan menjalani aktivitas kembali sehari-hari gitu, seperti itu. Ya tentu jalannya selama pendidikan sangat berliku ya. Jadi pendidikan spesialistik di Indonesia itu ya tergolong cukup berat, dan memang pendidikan spesialistik mana-mana pun juga saya rasa berat gitu. Karena waktu kita 24 jam di rumah sakit, kadang kalau setelah itu dilanjutkan jaga malam, jadi pada saat datang kita pas dapat jaga malam itu bisa 2 hari di rumah sakit tidak pulang-pulang seperti itu. Baru setelah itu kita pulang. Di rumah pun itu masih kita mempelajari pasien-pasien yang ada, terus memikirkan terapi apa yang sebaiknya kita bisa berikan agar pasiennya bisa sembuh. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi 4,5 tahun saya seperti itu. Kalau saya lihat dari tahun ke tahun tuh syarat LPDP itu berubah-ubah terus ya. Jadi dia ada tes tambahan kadang. Jadi kalau saran saya ya kita baca panduan terbarunya, lalu lengkapi persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau saya pribadi pada saat itu kan karena dalam negeri,
Jadi tidak, persyaratan untuk TOEFL-nya juga tidak terlalu tinggi, lalu tidak pakai letter of acceptance, itu kan agak berbeda ya. Kalau di dalam negeri itu kita tes dulu, baru ada pengumuman. Bahkan kalau di luar negeri itu yang saya tahu, yang saya baca-baca itu bisa apply, bisa kita melamar dulu, nanti bisa diterima seperti itu. Jadi seperti itu, saya dapat info di web. Ya, saya ikuti semuanya, saya cari TOEFL, ya saya latihan juga di bahasa, saya latihan sendiri. Habis itu kita tes, saya tes, untungnya sesuai standar minimal. Lalu setelah itu saya upload semua berkas, tunggu pengumuman. Setelah itu pada saat itu masih wawancara langsung ya Pak ya. Saat itu belum ada yang tes komputer, itu belum ada. Jadi wawancara langsung pada saat itu, ya saya perbanyak pengetahuan tentang isu-isu yang terkini, lalu diwawancara langsung, ditanya segala macam, ya syukurnya diterima juga pada saat itu. Dan karena memang pada saat itu prioritas untuk kesehatan, pendidikan di bidang kesehatan, itu masih diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan di tes SPDP pada saat itu. Yang penting di sini Anda punya kemauan, Anda punya tekad, Anda punya impian, pasti Anda bisa. Apa kabar Bung Ferry? Halo sahabat literasi, salam selamat pagi, salam sehat, sehat-sehat. Iya, terima kasih Bung Ferry. Ya, kabar baik. Baik. Bung Ferry saat ini di mana posisinya? Posisinya sekarang di Kota Jayapura sebagai tenaga pendidik di kampus Universitas Cendrawasih. Tepatnya di program studi. Ya, Studi pemerintahan. Pemerintahan. Oke, wah jadi inilah pendidik yang akan mempersiapkan ya para ASN di Provinsi Papua. Terima kasih Bung Ferry bisa bergabung dengan kita. Sama-sama. Ya. Oke, Bung Ferry, beberapa waktu lalu saya dapat informasi nih bahwa Bung Ferry itu baru menyelesaikan studi doktor. Wah, seorang doktor ya, berasal dari tanah Papua itu kan harta kaya yang luar biasa. Boleh dong ceritakan Bung Ferry, Anda studi di mana, jurusan apa, dan mengapa ambil jurusan itu? Monggo. Ya, terima kasih. Artinya bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama, dan saya juga punya kesempatan yang sama ya. Pada waktu ada di Jogja, di UGM itu mereka banyak seminar tentang sosialisasi tentang beasiswa LPDP ini. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Pertama itu di Fakultas Kehutanan. Ada gedung kehutanan situ, ada aulanya, mereka sosialisasi situ. Yang penting di sini Anda punya kemauan, Anda punya tekad, Anda punya impian, pasti Anda bisa meraih beasiswa ini. Nah, di situ menggugah saya, Pak. Saya bilang, saya juga bisa nih pasti. Karena di sini tidak ada diskriminasi. Siapa yang punya kemampuan bisa masuk. Ya, di S3 saya ambil program studi pada waktu itu karena ketahanan nasional. S2-nya belum ada, baru buka di tahun 2000. S3 maksudnya? 2000 kemarin. Ya, S3-nya baru tahun kemarin 2000 kalau tidak salah 2020. Nah, akhirnya setelah itu tapi senior kami banyak dari militer, mereka katakan bahwa masuk saja semua ke studi kebijakan atau dulu masih kebijakan publik. Masuk di studi kebijakan aja supaya dia multidisiplin ilmu, dia bisa mengcover semua tentang politik, tentang keamanan dan maupun sesuai dengan bidang ilmu kita di pertahanan nasional. Nah, akhirnya saya juga karena mengikut dari tadi senior atau abang-abang saya yang sudah masuk duluan. Anda kuliah itu Januari 2016, oke? Dihitungnya kan? Ya. Tapi Anda selesai 2018 April, artinya cuma 2,5 tahun. Iya. Dan Anda wisuda 2019 April, setahun kemudian. Ya, April. Hebat bener dong, berarti 2,5 tahun sudah selesai gelar doktor ya?
Itu bagaimana resepnya tuh? Ini kayaknya nanti mahasiswanya juga bisa cepat-cepat selesai sekolahnya. Gimana resepnya? Ya, yang pertama adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Walaupun Anda agama apapun, mau Islam mau Kristen, kita sepakati bersama bahwa semua itu harus campur tangan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita harus fokus dan kita harus kalau di UGM fasilitasnya banyak, mungkin menghabiskan waktu. Saya selalu menghabiskan waktu di perpustakaan. Perpustakaan dalam arti di situ kita akan ketemu dengan banyak sekali orang-orang hebat di sana di UGM. Itu saya bilang wah luar biasa, saya masih kurang. Mereka sangat banyak, kita banyak diskusi. Mereka juga berbagai mindset atau metode yang baik untuk belajar, untuk menyelesaikan studinya. Nah, akhirnya juga saya belajar situ dari orang-orang yang ada di perpustakaan UGM itu. Ya. Jadi award LPDP itu saya bersyukur saya orang pertama, gelombang pertama. Itu sekarang seperti staf ahli seperti Billy Mambrasar, terus si Jorgesa, mereka mungkin menurut saya mereka adik tingkat saya. Apa yang harus disiapkan oleh sahabat literasi supaya mereka bisa mengikuti jejaknya Bung Ferry mendapatkan beasiswa, baik itu LPDP, baik itu beasiswa dari negara lain, apa Bung Ferry? Monggo. Yes. Yang pertama itu kesehatan, Tuhan, dan berikut beasiswa itu administrasinya jangan kita sepelekan. Saya pikir semua poin itu punya poin. Seperti bahasa Inggris, walaupun dia tahu bahasa Inggris, tetapi mungkin dia tidak bisa menulis seperti angan-angannya juga punya berkurang. Dan berikut juga nilai TPA-nya. Kalau umpamanya dia ke dalam negeri, otomatis juga nilai TPA-nya juga. Nah, dan berikut juga ijazahnya. Kalau umpamanya ijazahnya dia tidak upload dengan baik, tidak terang, dan lain sebagainya juga berkurang. Jadi semua administrasi itu dia mempunyai poin. Hari ini mungkin ada yang berpikir bahwa bahasa Inggris itu yang paling utama. Padahal bukan dia juga faktor utama juga. Ada hal yang lain mempunyai faktor utama. Contoh kalau saya lihat itu saya fokuskan kepada tulisan. Karena tulisan itu mengeluarkan apa isi dari pikiran kita, apa impian kita nanti. Nah, itu mungkin sampai di luar negeri juga, saya pikir di kampus-kampus sana mereka bukan melihat itu, tapi melihat kita punya tulisan. Karena untuk studi, kita pasti dituntut untuk buat tugas, sampai proposal, disertasi itu pasti untuk menulis. Nah, jadi semua poin administrasi di LPDP itu mempunyai poin, mempunyai kekuatan yang sama mempengaruhi untuk kita lulus. Nah, tapi banyak yang saya lihat tuh mereka fokus kepada bahasa Inggris. Ada yang bahasa Inggrisnya bagus, tetapi dia tidak bisa tembus. Mungkin dia mengulang tentang apa yang kamu tulis itu, diceritakan pada waktu wawancara dia tidak bisa tembus. Memang benar di saat pengumuman itu saya senang, setelah itu tidur malam aja itu sebuah hal yang aduh enak banget tidur di tempat tidur nih. Selamat sore Bu Dokter, apa kabar? Sore Bang Raja, alhamdulillah sehat Bang Raja. Wah, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ini sekarang posisi di mana, Bu Dokter? Posisi saya di rumah, posisinya di Banda Aceh. Di Banda Aceh, wow, iya, luar biasa. Ini baratnya Indonesia, begitu ya. Jadi sahabat literasi, mungkin Anda yang berasal dari Banda Aceh, kami harapkan bisa tetap memantau podcast ini, diskusi ini, nanti bisa menanyakan kepada kami pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang dialami oleh Bu Dokter, begitu ya, terutama ketika beliau nanti berhasil melewati tahapan-tahapan studinya. Silakan sampaikan pertanyaan Anda ke nomor dan juga ke media sosial di layar ini. Kami akan mencoba merespon sesegera mungkin. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Curtsera Elnita SPOG. Alhamdulillah akhir tahun 2020 kemarin ini baru menyelesaikan nih program dokter spesialis kebidanan dan kandungan Bang Raja dari Universitas 11 Maret Solo. Jadi SPOG ya, spesialis ya, OGIN ya, oke.
asalnya asli dari Aceh, Banda Aceh ya, boleh dipanggil Cut, boleh dipanggil Sera. Kemudian tidak pernah keluar daerah sekalipun, artinya sekolah pendidikan itu semuanya saya di Banda Aceh ya, di Aceh sendiri. Kemudian saya memantapkan hati untuk melanjutkan studi saya, spesialisnya ya dari dokter umum menjadi spesialis di Universitas 11 Maret Solo, Bang Raja. Wow, luar biasa Ibu dokter kita. Saat ini memang dokter lagi dicari-cari loh, jumlah dokter Indonesia kan sangat dibutuhkan untuk banyak kondisi kesehatan Indonesia begitu ya. Dan kebetulan kita bertemu dengan dokter Objin ya, dokter kandungan ya dokternya, betul ya. Nah ketika studi di Solo begitu ya, itu berapa tahun sih dok? Untuk menyelesaikan pendidikan dokter spesialis kandungan itu biasanya 8 semester Bang Raja. 8 semester kalau kita hitung-hitung sekitar 4,5 tahun. Tapi dengan proses pendaftaran, kemudian proses masuk ujiannya itu memiliki proses sekitar 5 tahun. Jadi saya hampir 5 tahun posisinya di Solo. 5 tahun ya? Wah, itu satu periode pemerintahan itu. Luar biasa. 5 tahun. Berarti ketika studi ke Solo itu bawa keluarga? Iya benar. Jadi alhamdulillahnya ini ada kisahnya sebenarnya Bang Raja. Kenapa saya memutuskan untuk ambil sekolah nih? Boleh tidak dengar? Boleh dilanjutin ya kisahnya. Boleh dong. Oke. Sebenarnya awalnya setelah lulus dokter umum, saya itu sebagai dokter puskesmas Bang Raja. Jadi sebagai dokter kontrak di puskesmas Kota Banda Aceh. Jadi sebenarnya saya udah ikut tes nih, hampir setahun ikut tes. Dari 1.000 dokter umum yang tes, yang terima 4 dokter umum yang untuk dokter puskesmas. Puskesmas itu kayak apa ya, tingkat public health yang paling bawah ya, yang di paling bawah yang langsung terjun ke masyarakat. Hanya diterima 4. Berarti 1% pun nggak nyampe ya, 0,4%. Wow, oke. Karena memang saat itu belum dibuka PNS ya, jadi masih kontrak. Setelah saya menjalani pendidikan kerja ya sebagai dokter puskesmas, di situ udah hampir setahun ya. Setahun saya jalani, menyenangkan memang dokter puskesmas langsung bertemu dengan pasien ya, ibu, anak yang sakit, batuk, pilek. Tapi saya rasa kok saya masih ada yang kurang. Saya kayak ada yang mau saya cari lagi nih gitu. Artinya saya udah dengan zona nyaman saya, tapi rasa saya ini bukan diri saya gitu. Saya datang pagi terus pulang jam 2 terus dengan aktivitas rutin sehari-hari itu rasanya kayak bukan diri saya banget dengan kehidupan seperti ini. Itu udah masuk zona nyaman sebenarnya ya. Kalau untuk dokter umum sebagai perempuan kemudian mendapat tempat di Kota Banda Aceh tempat saya tinggal itu udah paling bagus. Tapi saya rasa saya harus lanjut lagi nih. Ada sesuatu yang masih kurang dalam diri saya. Jadi artinya ada pertanyaan kok terus saya niat untuk sekolah lagi. Kebetulan suami saya juga ngambil sekolah. Mau berencana ngambil sekolah spesialis paru di Solo. Suami saya dosen ya di Solo. Terus saya bilang, loh kok pergi sendiri? Saya kok nggak ikut ya gitu kan? Coba saya mau ikut gitu. Boleh ikut, tapi kalau masalah kemampuan finansial kita nggak sanggup biaya dua-dua kalau bersama sekolah spesialis. Akhirnya Oke, kalau gitu saya panggil adik ikut beasiswa. Saya cari beasiswa untuk spesialis saya. Tapi saya mau ikut ke sana. Gitu. Itu niat awal saya untuk sekolah biar ikut bareng sama suami. Sedangkan suami dapat beasiswa dari pemerintah Aceh. Nah, disitulah saya cari informasi untuk melanjutkan sekolah karena awalnya memang kan LPDP itu tes dulu LPDP ya, kalau dulu kan baru bisa ikut program spesialisnya. Jadi cari informasi tentang LPDP terus dengan tekad saya yang kuat memang untuk mau lanjut sekolah gitu. Nah akhirnya dapat informasi itu saya ikutin terus dari tahap wawancara, dan wawancara itu nggak ada di Banda Aceh Bang Raja, jadi harus ke Medan. Dengan posisi saya dokter kontrak di puskesmas cuma 2, saya harus izin saya ke Medan untuk wawancara ya, karena di sini tidak pernah ada. Kemudian, di tahap itu saya menunggu
Terus sempat ditanyain sama teman, loh kok kenapa sih kamu mau sekolah gitu? Kamu udah nyaman banget nih jadi dokter umum nih. Terus di puskesmas, artinya kalau secara dokter umum itu udah jadi apa ya? Ya udah Impian nyaman lah ya. impian lah ya. Puskesmas di Banda Aceh, di tempat tinggal gitu kan. Tapi saya rasa saya butuh nggak sampai situ cita-cita saya gitu, harus lebih tinggi lagi dari seorang dokter puskesmas gitu. Dan saya rasanya kok belum banyak kontribusinya nih. Saya kok cuman di ruangan poli gitu ya, bayangan saya poli umum dan bertemu dengan orang-orang itu aja. Saya merasa belum cukup. Akhirnya itu tadi tekad bulat, niat saya memang dari dulu pingin sekali, passion saya adalah menjadi dokter kandungan. Nah, alhamdulillahnya nih Bang Raja, LPDP saya keterima, alhamdulillah sekali ya, beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, saya diterima. Dan itu jadi mulai galau kan nih, gimana nih ninggalin puskesmas. Di saat itu si kepala dinas bilang, kamu yakin mau sekolah? Ini kamu mau pengangkatan loh PNS-nya gitu. Loh jadi gimana ya di saat kita udah mau siap terus digoyang ya, biasa kan ya gitu ya, kalau di saat kita mau ngelompat jauh ada sesuatu aja yang membuat kita jadi ragu. Tapi kembali lagi ya, niat awal saya ngapain sih? Saya mau lebih bermanfaat lagi, nggak cukup dengan saya di puskesmas ini gitu. Saya lebih luas untuk bermanfaatnya. Akhirnya saya putuskan untuk resign dari dokter puskesmas, saya lanjutkan untuk PK ya, kemudian program keberangkatan, dan akhirnya saya ngikut tes di UNS Solo. Wow, luar biasa ya. Jadi di tengah-tengah orang tadi sudah hanya 0,4% yang diterima, kemudian malah resign. Mungkin yang lain geleng-geleng kepala, tapi kok saya pengen masuk nggak bisa, kok ini masuk keluar gitu ya. Wah, tadi artinya memang karena melihat ada potensi diri yang perlu digali gitu ya, Mbak Cut ya. Wah, ini menarik, sahabat literasi. Ini bukan hal yang mudah juga, apalagi ketika sudah berkeluarga harus memikirkan studi, itu bukan hal yang mudah. Akhirnya bareng-bareng sama suami ya di Solo ya. Benar, alhamdulillahnya ikutin sama-sama, lulus sama-sama, dan kami satu angkatan sama-sama. Oh ya, sudah cakep. Berarti kemarin wisuda dia bareng-bareng sama-sama? Ya, kebetulan duluan saya wisuda, jadi bulan 12 saya wisuda, kemudian saya nunggu suami sekitar 3 bulan, karena ujian nasional kan nggak samaan ya, antara paru sama objin. Saya bulan 11, suami bulan 1, jadi saya nunggu bulan 12 sudah wisuda, saya nunggu 3 bulan, suami bulan 2 udah wisuda, terus bulan 3 kami pulang sama-sama. Wow, gitu. Dan sekarang akhirnya mengabdi di apa? Dia buka sendiri atau kembali ke pemerintah? Kembali ke pemerintah. Oh, ke tempat tadi, ke Banda Aceh? Ke Banda Aceh, tapi saya ngambil ke Aceh besarnya, jadi kayak kabupaten tapi tidak jauh dari kota Banda Aceh. Oke, artinya posisi yang sebelumnya ditinggal itu juga memang diisi orang lain ya? Sudah diisi. Oleh karena itu cuma dokter umum ya. Wow, menarik ya. Jadi sama literasi seorang dokter pertarungannya suami istri dokter gitu, itu kan ya mimpi juga gitu, bisa sekolah bareng, kemudian juga bisa selesainya, ya bisa bilang hampir berbarengan begitu kan. Sekarang kembali mengabdi untuk katakan Banda Aceh begitu ya, provinsi baratnya Indonesia gitu. Bagian objin itu sendiri mengejar keselamatan pasien kan, jadi kecepatan ketelitian dan nggak fokus itu paling utama. Jadi saat kita miss aja, ini ada pasien datang 5 sekaligus, udah 1-2 kita fokus, pas 3-4 kita udah besok pagi aja deh saya cek ya, artinya apa, itu fatal. Pagi-pagi ternyata denyut jantung bayinya nggak ada gitu, terus ternyata kita nggak periksa pembukaannya, kita tidak USG misalnya, ternyata placenta previa totalis, artinya perdarahan. Nah gitu, jadi sekali kita menyepelekan sesuatu itu berakibat fatal, atau kita menunda sesuatu aja itu fatal. Itu kita diajarkan untuk siap kapanpun dan mengutamakan kondisi ibu sama si janinnya. Bu dokter, kan tadi Anda sebutkan bahwa untuk studi spesialis dokter ini kan ini Bu dokter dapatkan beasiswa dari LPDP. Nah, kira-kira apa nih pesannya Bu dokter nih kepada sahabat literasi yang ingin mencoba beasiswa ini supaya mereka juga bisa mengikuti jejaknya dokter? Monggo. Ya, artinya misalnya teman-teman punya mimpi ya, jangan merasa mimpinya itu sulit. Nah, kita punya tekad
dan satu lagi takwa yang kuat. Jadi tekad itu berjalan dengan ketakwaan. Kalau kita punya tekad tapi kita nggak tahu mau ngarah kemana nih tujuan kita, itu juga susah. Nah jadi diiringi dengan ketakwaan kita, oh kita mau punya satu visi, misinya itu apa? Kita bisa bermanfaat buat orang lain, itu toh ya kan. Kalau bergeser aja tekad itu mungkin akan berubah niatnya. Misalnya, oh saya mau jadi orang kaya nih, mungkin nggak akan bisa semulus itu ya kalau kita memang mau benar-benar. Dan gapai aja, terus gapai. Kadang pertanyaan yang sering saya dapat udah nggak mungkin lah seorang wanita punya 2 anak bisa ngelanjutin spesialis obgyn lagi yang notabene itu adalah sama spesialis bedah ya, artinya kehidupan rumahnya itu terbengkalai dan lebih mementingkan kehidupan di pasiennya. Bangun malam, kemudian jam 3 malam lagi bersama anak-anak, lagi bersama suami, harus pergi ya, meninggalkan itu ya kondisinya. Tapi itu nggak apa-apa gitu. Itu namanya mimpi kita dan kalau memang kita suka, kita passion akan hal itu akan menyenangkan sekali ngerjainnya. Jadi jangan pernah berpikir kita nggak ada apa-apanya gitu. Kita bisa mampu terus berjuang ya, dan kerjakan sesuatu tuh dengan misalnya gini, saya pingin itu, oh ya apa sih step by stepnya saya. Contohnya kalau saya nempel semua tuh syarat pendaftaran tuh saya checklist di dinding tuh. Contoh tekad saya itu saya nempelin semua syarat pendaftaran LPDP itu di dinding kamar. Jadi di dinding kamar tuh penuh, nempel ini checklist ini udah, ini rekomendasi udah. Jadi penuh tuh di dinding kamar, sampai saya sampai heran, oh itu kok semuanya yang punya syarat LPDP ditempel. Dan saya tempel tujuan saya lulus LPDP itu di kamar. Jadi mohon maaf tuh kamarnya bukan nggak ada hiasan lagi. Jadi hiasannya cuman tulisan saya buat sendiri, target lulus LPDP gitu kan, tanda seru yang mau saya kejar, ketemu ini, kejar ini, wawancara gini, buat tugas dulu masih pakai esai ya Bang ya, tulis esai gitu. Jadi semua saya tulis, belajar untuk persiapan universitasnya juga saya tulis. Jadi kerjakan step by step, dan tekad harus disertai dengan niat yang bersungguh-sungguh. Dan artinya gini, saya berharap banget teman-teman yang lain, terutama tadi ya dokter spesialis, kemudian teman-teman yang mengambil S1 menjadi S2 atau S2 menjadi S3, kita itu membangun sebuah menara itu nggak sendirian, jadi bersama-sama. Kita membangun Indonesia yang baik juga nggak sendirian kan, bersama-sama. Kita membuat Indonesia sehat juga nggak bisa cuma saya sendiri. Artinya semua kita akan membangun dalam hal bergotong royong. Nah itu, jadi kita butuh teman-teman semua dengan niat yang tadi untuk terus melanjutkan impiannya, yaitu sekolah lagi. Ada satu hal yang memang waktu itu saya percaya, bahwa orang yang beruntung itu mengalahkan orang yang cerdas. Orang yang beruntung itu mengalahkan orang yang pintar. Selamat siang, Bli. Apa kabar? Selamat sore kalau udah di sini ya. Kabar baik. Selamat sore. Kabar baik ya. Sehat-sehat ya. Sehat. Ya, ini posisi di mana nih, Bli Tengah? Saya di ujungnya Pulau Bali. Jadi kalau teman-teman sahabat literasi melihat peta Pulau Bali, yang paling ujung itu kan Pulau Bali itu mirip kayak kayak bentuk ayam gitu ya. Nah di ujungnya itu yang paling dekat dengan matahari, nah itu tempat saya. Makanya orang-orang di sini agak kurang putih. Apa nih maksudnya? Karena kesekat matahari gitu ya? Kalau matahari baru bangun, kita yang paling pertama nih. Oke. Namanya daerah apa, Beli? Desa Seraya di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali. Oke, saat ini ada di situ ya, di Karangasem. Ya. Tapi itu kalau tentang durasi waktunya 1 jam lebih cepat dari Indonesia Barat ya? Betul. Kita masuk Wita. Wita ya? Belum Wit ya? Timur Belum. Belum. Sejengkal lagi.
ini kayaknya diksi-diksi yang digunakan ini diksi-diksi yang mengena nih ya, ekor gitu ya, sejengkal gitu. Oke. Kami ini kayak saudara kedua menengahi antara wit dengan wib. Iya. Misalnya kalau barat sama timur berantem, Wita di tengah-tengah gitu ya. Iya. Iya. Beli Nengah, saya dapat informasi nih bahwa Anda baru ya beberapa waktu lalu tuh sudah menyelesaikan studi Anda gitu. Boleh dong cerita ke kita, Anda studi di mana, kemudian jurusannya apa, lalu kenapa sih ambil jurusan itu? Monggo. Ya. Baik, terima kasih. Saya Inenga Agus Tripayana dari salah satu desa terpencil di Bali. Kalau teman-teman ke Bali pasti gambarannya megah gitu ya, banyak wisatawan asing maju, tapi di beberapa tempat teman-teman mungkin jarang temui karena kami di pelosok. Masih banyak juga wilayah-wilayah kami yang terpelosok. Saat ini saya aktif sebagai dosen tenaga pengajar di Universitas Mataram di FKIP, kemudian sedang proses juga tugas belajar ya S3 di UPI Bandung. Prodinya Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan. Awalnya sebenarnya kecelakaan. Oh gitu. Gimana? Saya SMA-nya IPA. Saya tertarik dengan biologi dan sains. Luar biasa. Jadi satu ketika saya ingin sebenarnya kuliah di salah satu universitas yang memiliki jurusan kesehatan ya di Jakarta dekat rumahnya Bang Ahmad Dhani. Tetapi karena kemampuan ekonomi saya memang cita-citanya tinggi karena dulu sering dikasih ujangan sama guru-guru. Jadi kamu harus bercita-cita setinggi langit. Jadi kalau jatuh di antara bintang-bintang. Saya praktekkan waktu itu, saya ingin jadi dokter. Orang tua saya kaget mau pingsan. Waduh ini ketinggian memang. Tidak tahu diri katanya ya. Jakarta pula kan. Orang tua saya tamatan kelas 3 SD karena bisa melanjutkan sekolah karena kekurangan ekonomi. Ibu saya tidak tamat SD sampai sekarang tidak bisa baca tulis. Dan kami adalah keluarga yang ekonomi lemah. Kami sebutnya golongan ekonomi lemah. Nah waktu itu saya coba-coba daftar bidik misi. Nah hal yang paling mungkin bidik misi era Pak SBY ya. Itu untuk keluarga kurang mampu yang berprestasi. Nah itu yang paling mungkin adalah saya masuk ke sekolah keguruan yang terdekat ada di Singaraja. Seperti itu. Jadi saya masuk di terakhir karena memang waktu itu saya sudah ngambang karena cita-cita saya memang harus kesehatan gitu ya, dunia kesehatan. Tetapi karena proses seleksi MBK SBMPTN dan seleksi lain sudah lewat. Jadi tinggal terakhir itu jurusan-jurusan yang tidak laku. Nah, itu ditawarkan, dipasarkan lagi, ayo siapa yang mau ini kurang siswa. Akhirnya saya masuk. Saya hitung kancing baju. Waktu itu ada beberapa jurusan prodi bahasa daerah saya pikir ada waktu itu IPS, IPA dan bahasa itu dapat pendidikan kewarganegaraan. Jadi daripada saya kosong melompong ya masih ada gambaran lah ya. Ini aja pendidikan kewarganegaraan. Jadi kancing waktu di kancing itu ada yang putus gak kancingnya? Nah kebetulan yang terakhir di sini ada 5 atau 6 waktu itu ya. Saya sekarang ganjil 5 yang terakhir itu PPKN. Ada PK dulu pilihannya. PK, PPKN gitu. Udah PPKN. Luar biasa. Jadi ketika pilih keguruan orang tua lebih adem lah ya orang daripada dokter gitu ya. Akhirnya jatuh di atas bintang-bintang gitu. Iya karena gratis. Oke. Iya, jadi sahabat literasi banyak cerita yang kita sudah dapatkan di podcast ini. Salah satunya dari Beli Nengah tadi cerita bahwa dengan kondisi orang tua, ekonomi yang sulit ya. Namanya sekarang itu Beli elit, ekonomi sulit. Ekonomi sulit. Jadi tidak memutus harapan untuk bisa sekolah. Ini kita perlu pelajarinya. Kita cari tahu lagi ya apa yang beliau lakukan untuk bisa terus punya semangat sekolah. Bahkan sekarang akan studi S3 ya Bu ya. Anda S2 itu sekolah di mana Bu? S2 itu, nah ceritanya sama juga dilematis. Gimana lagi? Gimana? Saya tamat S2, saya kuliah waktu itu bidik misi itu kan terbatas ya 1 juta per bulan. Saya ingin sekali beli barang dari hasil, jadi saya kuliah 1 juta kan nggak cukup ya di Singaraja itu.
Saya ikut PKM, program kreativitas mahasiswa, ikut PMW, nah itu syukur dapat 5 juta, bahkan PMW saya dapat 60 juta berkelompok. Saya jualan di Singaraja itu kan dekat juga dengan tempat wisata, jadi saya jualan anyaman, jualan macam-macam, bahkan saya menawarkan kos, yang kosnya bukan milik saya, ya. Jadi kosnya milik orang, saya tawarkan nih, siapa yang mau, kalau orang mahasiswa baru kan, ayo ngekos itu, saya dapat persenan, kayak gitu, dan beberapa macam ya. Jadi apapun saya lakukan agar bisa bertahan hidup. Waktu itu saya tamat 3 tahun 4 bulan. Ya, jadi saya punya ambisi bahwa sisa uangnya harus saya gunakan untuk jalan-jalan. Sebentar, beli waktu itu tamat maksudnya S1 ya? S1 3 tahun 4 bulan. Di Universitas Mataram tadi? Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja, Udiksa. Oke, Universitas Pendidikan, oke. Ya. Oke, ya. Bulan setelah tamat itu saya mikir nih, kemana ini kan, kerjaan masih belum dapat gitu. Saya ingin cita-cita melanjutkan, tapi saya sudah tahu diri karena pengalaman sebelumnya, nggak mungkin saya ungkapkan ke orang tua kan, orang tua nanti setruk kan. Saya coba searching deh di internet, ada nggak beasiswa gitu. Ternyata memang keberuntungan, S1 saya jadi angkatan pertama yang masuk bidik misi. Kemudian setelah tamat saya juga angkatan pertama yang dibuka jalur beasiswa LPDP, Lembaga Penyedia Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri ya. Ada dana abadi umat, dana abadi maksudnya. Kemudian saya coba ikuti, jadi 2 bulan menjelang saya selesai wisuda, saya lanjut akhirnya seleksi segala macam dari tahap administrasi, wawancara, akhirnya saya dinyatakan lulus. Ya, jadi saya ke rumah, jadi seminggu sebelum saya berangkat saya kumpulkan orang di rumah. Saya bilang lusa saya akan berangkat ke Jawa. Di sini ininya Jawa gitu. Kalau sekarang beda pulau. Orang tua sudah, karena kita kan pergaulannya hanya sekat RT RW aja ya. Ini anak baru kemarin kok lahir sudah bilang mau ke Jawa. Kamu mau ngapain ke Jawa? Gitu. Saya mau kuliah. Kita nggak punya uang, jangan mikir yang macam-macam. Udah kamu kerja aja. Katanya. Bapak Ibu nggak usah mikirin uang. Yang penting saya minta doa restunya. Jadi besoknya saya seremonial secara agama dan budaya, saya cuci kaki orang tua saya, kemudian saya hanya berbekal satu, orang Bali sebutnya tirte ya, restu orang tua. Saya ambil kamben itu pakaian yang belum dicuci, saya sengaja suruh jangan dicuci, kemudian saya cuci kaki orang tua saya mohon doa restunya, saya bilang saya ingin berangkat ke Bandung. Akhirnya minggu kemudian orang tua saya mengantarkan, saya berangkat ke Bandung di UPI, karena kebetulan waktu itu yang saya lihat universitas yang pendidikannya salah satunya terbaik pendidikan ya, salah satunya UPI, jadi saya masuk ke sana. Ketika kuliah di S1 dulu, saya punya satu buku yang saya sebut sebagai Book of Dream, buku mimpi. Di situ saya menulis apapun yang ingin saya lakukan. Saya punya target, karena bagi saya hidup itu harus direncanakan. Karena saya tahu saya kalau nggak berencana nggak bisa, karena orang tua sudah nggak mampu, sedangkan saya punya keinginan banyak. Jadi saya rencanakan. Mulai dari hanya sekedar hal-hal kecil, makan mie ayam favorit gitu misalnya. Karena waktu itu kan ekonomi sulit. Saya rencanakan semua sampai dengan ada 100 mimpi waktu itu. Saya sebutnya program jangka panjang. Termasuk di situ saya ingin bangun rumah, saya ingin beli motor ini, saya ingin, termasuk di situ juga ada saya ingin dapat IPK cum laude dan lulus kurang dari 4 tahun. Jadi semua saya target, hari-hari saya penuhi selama kuliah itu, jualan, usaha, kemudian organisasi, kuliah. Jadi kampus, kos seperti itu. Jadi saya jarang pulang. Nah waktu itu ada kisah menarik juga, karena saya masih labil ya, dari psikologis saya sudah labil, karena dulu ada saudara juga dan keluarga yang menjanjikan bahwa ketika saya SMA berprestasi, saya akan didukung kuliah kemanapun. Saya bilang yang kedokteran, oke, lanjut. Nah karena kejadiannya akhirnya saya tidak jadi, di situ saya punya rasa apa ya, orang Bali bilang jengah itu bukan benci, semacam energi untuk kayak dicambuk gitu. Jadi saya sampai berbulan-bulan, sampai setahunan itu tidak pulang, tidak ngomong sama beberapa orang tertentu gitu ya, karena saking jengahnya gitu. Nah dari situ ternyata saya hampir saja terjerumus dalam hal-hal negatif.
pergaulan bebas, kemudian minum-minum gitu ya. Karena ada perasaan kecewa dalam diri saya setelah apa yang saya lakukan selama ini ternyata dikhianati gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kalau saya terus seperti ini, ya saya sendiri yang rugi gitu. Jadi akhirnya saya buat itu, saya rencanakan semua, saya konsultasikan beberapa dengan dosen yang saya dekat, saya komunikasikan kira-kira seperti apa. Akhirnya sampai sekarang saya masih ingat beberapa dosen, saya sering makan di sana, saya sering nginep di sana, bantu-bantu kerjaan, bersih-bersih rumah gitu. Akhirnya secara tidak langsung apa yang pemikiran-pemikiran beliau itu juga akhirnya meresap ke saya. Sahabat literasi dimanapun berada, 10 tahun yang lalu saya ada pada posisi Anda dan mungkin juga mengalami kegalauan yang teman-teman alami. Satu hal yang perlu kita tekadkan dalam diri adalah kalau orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Adapun kelemahan-kelemahan yang kita anggap sebagai hambatan, jangan dijadikan sebagai alasan untuk lemah gitu. Jadi kalau kita membiasakan diri kita untuk mengiyakan bahwa itu kelemahan saya, orang tuanya tidak mampu, saya berasal dari daerah terpencil, saya dibandingkan dia tidak ada apa-apanya, itu menurut saya adalah mental yang melemahkan. Tanamkan sejak dini bahwa walaupun kita secara akademik misalnya kurang, saya dalam hal bahasa misalnya masih mengalami kesulitan, kendala, tetapi selalu ada pihak ketiga, selalu ada kesempatan yang secara logika kita nggak bisa jawab, tetapi ya kita yakini ada yang diberikan jalan kalau memang kita sudah ditargetkan. Jadi jadikan itu sebagai sebuah tekad. Jadi kalau kita ingin dan kita harus kejar itu gitu. Dan ingat bahwa apa yang kita mimpikan kalau cuma diingat itu lupa. Jangankan sampai bertahun-tahun ya, sehari 2 hari bisa lupa. Oleh karena itu tulis. Bila perlu wujudkan dalam bentuk gambar, tempel di papan, tempel di rumah, tempel di kamar. Kalau orang datang berkunjung kita diejek enggak masalah. Itu jadikan pecut bahwa kita harus menjawab omongan itu dengan bukti, dengan karya. 5 tahun, 10 tahun saya harus dapatkan ini, saya harus dapatkan ini. Dan kemudian ketika kita gagal dalam satu langkah, itu bukan akhir dari segalanya, ya. Mungkin juga kita kesempatan suksesnya di tempat yang lain atau di waktu yang lain. Jadi coba lagi. Kita itu potensinya di mana dan kita mau belajar apa. Ya Mbak Nima, terima kasih untuk waktunya bisa bergabung di podcast Literasi Komunikasi. Nah mungkin langsung aja Mbak, kabarnya dari teman saya di Bali gitu ya, dari Mata Garuda Bali. Mata Garuda ini sahabat literasi satu kumpulan dari alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi teman saya namanya Tommy Kadek itu bilang nih Mbak Nima ini juga salah seorang penerima beasiswa. Kalau boleh tahu Mbak Nima, Anda sekolah di mana, kemudian jurusan apa, dan kenapa memilih jurusan itu? Monggo. Oke, kalau saya kemarin dari beasiswa LPDP, kebetulan saya menerima beasiswa untuk sekolah S2 di Universitas Udayana Bali. Saya mengambil jurusan kajian pariwisata. Dan kenapa saya milih kajian ini? Dulu 2 tahun yang lalu sebelum ada COVID ya, pariwisata itu salah satu sektor ekonomi yang sedang digadang-gadang akan digarap dengan serius oleh pemerintahan Bapak Jokowi gitu kan, 2 tahun yang lalu sebelum ada COVID. Nah, kebetulan saya melihat itu sebagai peluang dan potensi, terutama dari sektor penelitian mengenai Cina itu sendiri. Jadi saya satunya dulu sastra Cina UI. Kebetulan di dalam riset kajian pariwisata ini, ketika saya dulu wawancara dengan pihak LPDP, saya
bilang bahwa edit value saya adalah saya ingin menambah hasanah penelitian kajian pariwisata ini dari perspektif wisatawan atau dari perspektif market Cina yang sangat banyak gitu di Indonesia. Tapi sayangnya riset mengenai market Cina di Indonesia itu sangat terbatas gitu. Makanya saya ingin masuk di sana seperti itu kurang lebihnya dulu ya. Wow, jadi Anda bisa disebut nih seorang yang juga piawai menggunakan bahasa Mandarin nih. Mandarin ya, betul ya? Ya, betul Mandarin. Jadi dulu saya satunya di UI 4 tahun belajar tentang kajian Cina gitu. Jadi nggak cuma bahasa sebenarnya kalau di kajian studi Cina itu semuanya lengkap. Karena kami difokuskan untuk menjadi ahli sinologi gitu. Nah di dalam situ itu saya juga belajar politik, saya juga belajar kesusastraan, saya belajar sejarah dan lain sebagainya gitu, ilmu komplit. Nah kenapa tidak dimanfaatkan gini ilmu saya satu dulu di jalur S2. Dulu waktu wawancara juga sempat ditanya kenapa kamu tidak linier. Saya jawab kenapa tidak Bu, karena ini berkaitan. Kajian Cina di Indonesia terutama dari pariwisata itu seperti pintu yang belum dibuka sama sekali. Jadi itu saya ingin jadi kuncinya gitu. Saya ingin bahwa kita itu kalau mengelola pasar wisatawan Cina itu nggak cuma seperti kayak beli-beli buah manggis yang cuma asal tebak gitu aja, tapi kita tahu strateginya gimana gitu. Dan nggak cuma asal oke, kita kerjasama dengan travel agent di sana gitu ya untuk mendatangkan wisatawan Cina ke Indonesia. Padahal wisatawan Cina yang ada di Indonesia itu beragam Mas gitu, dan nggak cuma yang dari kota A atau kota B, tapi itu banyak. Nah, kita harus tahu sasaran mana yang mau kita comot supaya nggak semua orang Cina itu bisa masuk ke sini, karena nggak semua orang Cina itu memiliki tingkat pengeluaran atau spending wisata yang sama gitu. Jadi kita harus tahu. Nah, itu makanya, dan itu masih sangat sedikit penelitian itu di Indonesia gitu. Nah, kemarin isu ini yang saya angkat di wawancara LPDP dan juga di topik penelitian saya ketika S2 kemarin. Oke, mungkin kalau Masnya nanya saya ke waktu saya umur 20-an, mungkin saya akan bilang jangan takut untuk bermimpi gitu ya. Kalau zaman-zaman umur 20-an. Tapi udah berapa, Mbak? Saya udah 60. Oh, gitu. Saya pikir udah 60. Karena saya 31. Oke. Mungkin pesan saya satu kali ya. Kamu harus tahu dulu kamu itu sekolah itu buat apa? Itu dulu aja. Sekolah itu buat apa? Apa buat gengsi doang? Ya kan, siapa tahu gitu ya. Oh, saya maunya bukan terkenal. Mungkin saya maunya dikenal orang. Oke, saya berhasil dapat beasiswa gitu. Salah nggak? Nggak salah. Cuma impact-nya itu nanti apa kan gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Kamu sekolah itu mau ngapain? Itu pertama. Kedua, kalau kamu udah tahu kamu sekolahnya mau ngapain, insya Allah kalau misalnya nanti nemu kendala ketika menyiapkan berkas misalnya, atau misalnya kemudian ada kendala biaya ekonomi misalnya, itu kamu akan lebih siap gimana caranya melewati kendala itu gitu. Jadi itu sih. Kemudian yang ketiga, satu juga pesan saya bahwa keterbatasan ekonomi gitu itu tidak jadi alasan sebenarnya kalau sekarang. Kenapa? Karena saya juga berasal dari keluarga yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Kemudian saya yatim juga dari umur 10 tahun gitu. Dan saya itu selalu mencari beasiswa dari zaman S1 sampai zaman S2 gitu. Jadi itu bukan alasan kita untuk menyerah gitu. Sulit emang kalau misalnya kita berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk memperoleh. Intinya tadi, yang paling penting adalah kamu harus tahu kamu sekolah itu buat apa. Bermanfaatnya nanti buat orang tuh di mananya gitu. Itu sih yang penting. 各位大家你好，我是王妮娜，今天我就是想跟你们说，如果你们真的想拿到奖学金的话，你们就是应该知道你们为什么就是想学习，然后如果你已经知道你们想学习的原因，
第二个部分就是你应该 Iya, apa nih pesannya Mbak Nima nih ke Pak Menteri nih? Mungkin supaya bisa ada kolaborasi. Silakan. Pak Menteri Sandiaga Uno. Betul. Saya akan kirim langsung ke beliau nanti nih. Mungkin pesan saya adalah mungkin sekarang kan Pak Sandiaga Uno fokusnya gimana caranya menggerakkan perekonomian pariwisata yang lagi lumpuh ya gitu. Itu betul dan itu urgent, itu benar. Tapi di belakang itu kita harus siapkan salah satu strategi gimana caranya meningkatkan SDM pariwisata kita. Karena itu adalah PR, terutama kalau misalnya kita mau ngembangin destinasi-destinasi lain selain Bali. Di situ itu adalah PR-nya yang saya kemarin riset adalah ya pengembangan SDM. Jadi riset-riset mengenai pariwisata itu perlu banget dikembangkan. Kemudian bagaimana caranya mendeliver itu ke SDM daerah itu adalah PR yang kedua. Itu penting. Karena penggeraknya itu adalah SDM gitu. Walaupun kita sedigital apapun, kalau kita ngomongnya pariwisata, kita jualnya service itu ya dari manusia gitu, yang paling penting karena itu experience yang dijual gitu. PDP mengcover itu. Selamat pagi Bu Upi. Selamat pagi, salam sehat dan semangat selalu untuk semua teman-teman. Ya, terima kasih. Kita langsung tanya aja. Ibu Upi boleh sebutkan gelar lengkap dengan nama? Silakan Bu. Nama saya Dr. Upi Isabella Rea MPD. Wow, ya, dokter. Kalau boleh tahu kemarin Ibu studi di mana Bu, dan di apa artinya di kampus mana, negara mana, atau mungkin di prodi apa? Saya studi di UGM, mengambil program doktoral pengkajian Amerika. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena saya sangat tertarik dengan bagaimana Amerika membangun negaranya dari perspektif budaya dan pendidikannya. UGM maksudnya Universitas Gadjah Mada ya Bu? Iya, UGM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Oke. Jadi selama studi itu ngapain aja nih Bu? Selama studi itu saya mempelajari tentang Amerika dari perspektif budaya, dan di sana saya menemukan hal-hal yang sangat luar biasa menariknya tentang bagaimana Amerika menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Perjalanan panjang sebagai satu negara yang tentu saja banyak sekali dinamikanya, apalagi dari perspektif budaya. Kita belajar banyak dari Amerika, bagaimana sejak 200-an tahun yang lalu Amerika membangun budayanya. Wah, menarik ya, bicara Amerika itu menjadi daya tarik bagi seluruh masyarakat dunia begitu ya. Nah, kira-kira di UGM untuk studi ini Ibu menempuh waktu berapa lama? Lalu kemudian kalau boleh tahu nih, karena informasi yang kami dapatkan, kami sekalian mengkonfirmasi ya, Ibu dapat beasiswa begitu ya. Boleh jelaskan Bu, berapa lama studinya dan dari mana beasiswanya? Saya studi doktoral ini 4 tahun, 1 semester, lebih 1 semester. Kenapa? Karena pada waktu saya ingin selesai mengakhiri studi saya, kita semua diterpa oleh badai COVID, sehingga ada satu perlambatan, banyak kegiatan di sana. Jadi saya ekstra nih 1 semester Pak Raja. Lalu informasinya kami dapatkan ini Bu Upi dapat juga bantuan dari pemerintah Indonesia ya. Seperti apa itu Bu? Dan dari mana, boleh cerita Bu? Ya, saya studi dengan biaya dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya saya lolos seleksi beasiswa LPDP tahun 2016 dan mulai studi tahun 2016 sampai kemarin terakhir 2021. Dalam beasiswa LPDP ini apa saja yang di cover Bu? Saya apakah semua di cover mulai dari A to Z? Untuk
untuk S3 ini saya mendapatkan beasiswa studi, biaya kuliah itu, kemudian uang buku, juga karena ini S3 kita mengikuti conference. Sebenarnya ada beberapa conference yang bisa kita ikuti selama studi, tetapi yang dibiayai oleh LPDP itu maksimalnya 2, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain juga biaya hidup, seperti itu, biaya kesehatan, kemudian juga tersedia tunjangan keluarga. Tapi yang tunjangan keluarga ini 75%, 75% dari dari biaya hidup. Setelah itu juga ada yang paling penting itu, ya itu sih biaya kuliah itu ya yang paling penting. Kalau selebihnya itu semacam kayak biaya kedatangan, terus biaya kepulangan tentu saja ya itu sih ada ya. Tapi yang paling penting porsi terbesar yang di cover itu adalah di biaya studi dan biaya hidup. Ya teman-teman yang ingin mengambil beasiswa LPDP, saya harus bilang bahwa Anda terikat dengan beasiswa LPDP sebagai satu kontrak belajar, dan itu membawa Anda akan memiliki tempat tinggal dan titik baru di dalam kehidupan Anda gitu. Jadi menjawab pertanyaan Pak Raja, ya saya harus tinggal di Jogja, saya harus tinggal di tempat saya studi supaya betul-betul LPDP itu menginginkan awardee-nya itu konsentrasi di studi gitu Pak. Nah selama di Jogja ya, Jogja itu kota yang memang menarik dan kental budayanya, jadi nggak habis-habis sebenarnya mengeksplorasi Jogja. Selama hampir 5 tahun ini saya tinggal di Jogja, belum semua juga sih Pak tempat-tempat menarik di Jogja saya eksplorasi. Jadi masih banyak tantangan-tantangan tersembunyi untuk mencari tahu tentang Jogja. Sahabat literasi, saya ingin sedikit membagikan semangat, terutama sahabat literasi yang masih punya kesempatan luas gitu ya, punya kesempatan luas, jangan putus asa, terus mencoba untuk menemukan the very best of you gitu ya. Buah pikiran, kemudian ide, itu silahkan digarap, dipertajam dengan cara banyak membaca, dengan cara kita banyak belajar. Nah, LPDP itu terbuka untuk anak-anak muda yang seperti Anda, yang memiliki tujuan belajar, yang memiliki impian untuk bagaimana berkontribusi bagi bangsa dan negara ini. Another summer day is come gone away. In Paris or Rome, I wanna go home. Oh, maybe surrounded by